nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan kita bisa hadir di masjid ini untuk sholat zuhur berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian keislaman. Pada kesempatan siang hari ini saya akan bahas satu tema, yaitu bahaya su'ul khatimah. Baik, sambil menunggu. Baik, alhamdulillah. Ya, tema kita bahaya su'ul khatimah. Sebaliknya adalah husnul khatimah. Dalam kehidupan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, kita semua sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini surat Al-Mulk itu adalah makhluknya adalah manusia. Karena dalam manusia merupakan salah satu makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan akal pikiran. Dan dari akal pikiran itu adalah sebagai modal utama yang Allah berikan kepada manusia, dan dengan itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan ini adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita, siapa yang paling baik amalnya. Adapun pengertian su'ul khatimah, kata su'ul itu artinya adalah buruk, dan khatimah itu adalah akhir. Kalau dalam kehidupan adalah akhir kehidupan yang buruk. Kalau dalam masa kerja, akhir pekerjaan yang buruk. Apapun yang berkaitan dengan kehidupan kita, ketika berakhir dengan su'ul khotimah, maka pasti ada dampak buruknya.
kita bekerja sekian tahun, tetapi ketika kita mengakhiri pekerjaan masa itu dengan satu keburukan, maka bisa jadi kebaikan-kebaikan sebelumnya itu akan terhapus. Orang akan melupakan kebaikan kita sebelumnya karena yang teringat adalah yang terakhir. Begitu juga kehidupan yang sifatnya di dunia ini, yang kelak nanti kita akan masuk kepada kehidupan yang lebih panjang lagi, yaitu kehidupan akhirat. Nah, di antara tanda-tanda su'ul khotimah itu adalah, para ulama menyimpulkan ada dua. Yang pertama adalah akhir hidupnya dihinggapi dengan kecintaan kepada dunia. Jadi kehidupan di dunia ini akhir-akhirnya menjelang wafatnya itu hanya yang ada di benaknya, pikirannya, cita-citanya, keinginannya hanya bersifat duniawi. Dia melupakan kalau dirinya itu tidak hanya berunsur dari duniawi, dia punya ruh. Jasad kita yang terlihat itu yang dia pikirkan. Bagaimana bisa dapat makan yang enak, bagaimana bisa jalan-jalan, bagaimana bisa berekreasi. Dia lupa terhadap ruhiyah. Padahal ruhiyahnya yang juga merupakan salah satu sumber kehidupannya, manusia tanpa ruh, jasad itu seonggok, tidak ada harganya. Yang menjadikan jasad kita itu berharga karena ruh kita itu. Maka jangan lupa ruh kita juga membutuhkan asupan, yaitu keimanan. Maka barang siapa yang menjelang akhir-akhir hayatnya itu hanya dunia dan dunia, dia lupa dengan asupan ruhiyahnya, maka hati-hati, bisa jadi ketika ajalnya dicabut oleh malakul maut, bukan keimanan yang tertancap di dalam hati, dan juga akhir kehidupan yang penuh keraguan, bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan termasuk tanda-tanda su'ul khotimah. Ada dua hadis yang terbelakangi tentang tema ini. Yang pertama hadis riwayat Bukhari dari Sa'al. Hadis ini menceritakan seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan, di mana Nabi berkata kepada orang tersebut, "Man ahabba an yanzura ila rajul min ahli an-nar fayanzur ila hadha." Kata Rasulullah, kalau kamu ingin melihat seseorang di mana orang tersebut adalah termasuk penduduk neraka, kata Rasulullah, lihatlah kepada orang tersebut. Rasulullah tidak menyebut orang itu, tapi hanya menunjuk. Dan ketika itu para sahabat tahu siapa yang ditunjuk. Maka seseorang itu mengikuti orang itu, fattabi'ahu rajulun minal qaum. Seseorang mengikuti orang itu yang dikatakan oleh Rasulullah dia termasuk ahli neraka. Wa huwa ala tilkal hal min asyaddin nasi 'alal musyrikin. Padahal ternyata ketika diikuti orang itu dalam perang. Orang yang mengikuti itu melihat orang ini ternyata justru orang yang paling keras terhadap orang-orang yang musyrik. Nampak pada orang ini yang mengikuti ini, orang yang diikuti itu orang yang paling keras terhadap orang musyrik. Artinya dia punya keimanan yang kuat. Itu nampak. Hatta juriha masta'jal al-maut, tetapi orang yang mengikuti ini melihat dan kaget ketika orang yang diikuti itu dia terkena luka.
dalam perang itu, dan terkena lukanya itu nggak sampai wafat syahid, tetapi yang terlihat justru dia buru-buru dengan lukanya itu sebuah seperti apa? Dia ada hal yang menancap dalam tubuhnya, entah panah atau tombak yang menancap, yang menjadikan dia luka tetapi tidak wafat syahid. Dia justru menancapkannya, terus menancapkannya ke dalam tubuhnya sehingga dia wafat. Orang ini berkata dia wafatnya bukan syahid karena dia menancapkan tubuhnya, ya, meneruskan tancapan barang itu yang melukainya sehingga dia wafat. Itu bunuh diri. Akhirnya dia buru-buru berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sadaqta annaka Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguh benar ucapanmu, engkau benar-benar Rasul. Engkau telah mengatakan yang kau telah katakan tadi, seseorang yang termasuk ahli neraka dan aku mengikutinya dalam perang itu. Ketika dia luka dan luka itu tidak sampai menyebabkan dia wafat, tetapi dia meneruskan alat yang menjadi menempel tubuhnya sehingga luka diteruskan ditancapkannya biar dia wafat. Itulah dia ternyata meninggalnya bunuh diri. Siapapun yang meninggalnya bunuh diri maka termasuk ahli neraka, termasuk ahli neraka. Yang nampak pada sahabat ini dia seorang yang begitu imannya kuat. Dia begitu tegas terhadap orang-orang yang kufur, orang-orang musyrik. Tetapi ternyata kematiannya justru dia diakhiri dengan meneruskan tancapan barang tajam itu kepada tubuhnya agar dia wafat. Bukan wafatnya benar-benar orang musuh yang melemparkan benda tajam itu sehingga dia wafat, tapi dia justru meneruskan. Dia termasuk orang yang bukti. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Arba'in dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwasanya Rasulullah telah bersabda dan dia adalah seorang yang benar. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Ini bicara awalnya hadis ini tentang awal mula proses penciptaan manusia dan manusia itu sampai lahir, dari mulai nutfah sampai membentuk janin sampai bayi dilahirkan, prosesnya itu diawali dalam hadis ini. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan pada proses itu Allah memerintahkan kepada malaikatnya itu untuk biqadri rizqihi, mencatat kadar rizkinya, wa ajalihi, kapan ajalnya, wa amali, perbuatannya seperti apa nanti kalau hidup bayi itu lahir, wa syaqiyun aw sa'idun, termasuk nanti bayi itu kalau lahir kemudian dewasa hidup bagaimana dia, apakah sengsara atau dia bahagia. Yang menarik adalah dalam hadis ini penggalan terakhirnya, fawallahi, kata Rasulullah, alladzi la ilaha ghairu, yang tidak ada ilah selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya ada di antara kalian itu beramal dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, bahkan saking dia banyaknya amal soleh, amalnya ahli surga, orang melihat dia dengan surga itu begitu dekat, sangat dekat dengan surga karena dia amal solehnya banyak. Tapi kata Rasulullah, fayasbiqu alaihil kitab, tetapi takdir Allah, ketetapan Allah sudah mendahuluinya, yaitu justru di akhir hayatnya, fayamalu bi amali ahli nar, dia justru beramal ahli neraka, fayadkhuluha, dan justru dia masuk neraka. Dan sebaliknya kata Rasulullah, wa inna ahadakum la ya'malu
ada di antara manusia itu, di antara kalian ada yang amalnya neraka semua, amalnya buruk semua, amalnya kejahatan semua, sehingga orang-orang sampai mengatakan, dia dengan neraka begitu dekat. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirah, tinggal sehasta dengan neraka itu. Tetapi kata Rasulullah, fayasbiqu alaihi kitab, ketetapan Allah telah mendahuluinya, dan di akhirnya ayatnya justru dia fayamanu bi amali ahli jannah, justru dari akhirnya dia beramal soleh hatta yadkhulu, bahkan dia masuk surga. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar bagaimana dulu kisahnya di dalam kitab tentang para pembuat dosa besar. Jadi ada kitab yang diartikan dengan dia adalah orang-orang yang suka berbuat dosa besar. Di antaranya adalah seorang yang membunuh, ya kan, pembunuh yang sampai ketika sudah 99 dia mencari orang yang ingin diminta fatwanya apakah dia masih bisa bertaubat. Dan yang dia tanya justru menjawab dia tidak ada kesempatan bertaubat, sampai akhirnya dia menggenapkan 100 membunuh. Tetapi setelah itu dia masih menemui orang, dan alhamdulillah yang ditemuinya itu adalah orang yang benar mengerti, dan dia memberikan fatwa kepada orang itu, kamu masih bisa bertaubat. Syaratnya kamu tinggalkan semua perbuatan buruk itu dan kamu hijrah. Kamu pindah dari tempat tinggal sekarang, karena tempat tinggal sekarang itu adalah berdampak buruk kepada perbuatan buruk kamu. Dia bertaubat, pindah, dan ketika dia hijrah, di tengah-tengah jalan dia wafat. 2 malaikat berebutan, yang satu ini ahli